Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur. Tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwallazi khalaqakum min tinin tsumma qadaa ajalan wa ajalun musamma innahu tsumma antum tamtarun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang menghormati pengurus Rumah Tahfidz Jawana serta keluarga, mudah-mudahan selalu di dalam limpahan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian yang menghormati Bapak, Ibu, jauh lah didatangi dan lah di dalam acara wirid tafsiran minggu ketiga jambo sendiri. Mudah-mudahan langkah-langkah kita langkah ibadah menuju surga Allah. Amin ya rabbal. Napas dan kita turun naikkan dari barangkai dari rumah tadi, mudah-mudahan dinilai napas zikir oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama dan utama, marilah kita sama-sama memperbanyak memuji, memuja, mengagungkan serta mensucikan akan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan mengagungkan Allah, memuji akan Allah, milkus samawati wa milkul ardi, sepenuh langit dan bumi pujian itu milik Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tahu mensyukuri nikmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selawat dan salam kita menjadi nilai ibadah tanduk kita cinta kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaat nanti pada hari yang tiada syafaat kecuali hanya syafaat dari Rasul yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, jamaah, mudah-mudahan dengan kehadiran Ibu hari demi hari semakin bertambah luar biasa. Mudah-mudahan Ibu dengan waktu yang sangat minim sakit menjadi kekuatan bagi kita di dalam menjalani ketaatan. Mudah-mudahan anak kita dapat itu hadir ke sikoku berupa ilmu. Mudah-mudahan bisa menjadi kekuatan bagi kita di dalam menjalani kehidupan dunia menuju akhirat yang abadi nanti. Kemudian Bapak, Ibu, dengan waktu terbatas cuma 45 menit, suri ayat walai. Dia tekana. Ndak lo tekana. Ayat yang ke-26 ni kalau tak salah. Yo. Ayat yang ke-26. Nah, bukalah ayat 26 surah Al-Baqarah. Ayat yang ke-26, innallaha la yastahi. Jangan lupa niatkan dalam hati. Niat pertama, niat membaca Al-Quran karena Allah. Niat yang kedua, mencari ilmu karena Allah. Niat yang ketiga, zikir. Mudah-mudahan ayat menjadi zikir buat kita. Dari tekan hati kau niat tu, pasang niat dalam hati di saat membaca Bismillah. Paskan sekali membaca Al-Quran, mencari ilmu, zikir karena Engkau ya Allah. Letakkan dalam bismillah. Nah,
Jangan lupa ko nama nanti cici di luar subuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak lupa. Alai. Kita ulang niat balik dalam bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amma alladhina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim wa amma alladhina kafaru fayaquluna madha arada Allahu bihadha mathala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Allahumma syrah sudurna bil kitabi wantaliq bihi lisanana wa qawi bi asmana fardu ilaina inda hajatina wa la tansana abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bersalindung kita kepada Allah dari segala macam godaan, rayuan, bisikan dan dihadiri oleh syaitan yang tajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Innallaha Innallaha la yastahi. Sesungguhnya Allah tidaklah malu Allah ayat riba bahwa menciptakan, artinya menjadikan atau mengambil masalan perumpamaan. Kita ikut boleh pakai tafsir. Allah tidak malu mampir sebagai perumpamaan makhluk yang paling rendah, makhluk yang paling hina dalam pandangan manusia. Allah Ta'ala ambil sebagai perumpamaan dalam Al-Quranil Karim, yaitu nyamuk, lalat. Nak diperbiak dalam bentuk karena ciptaan beliau tidak malu mengambil itu sebagai perumpamaan, contoh. Bahkan tidak itu banyak yang lain seperti laba-laba. Lain tahu ke bapak dulu laba-laba? Bah bentuknya. Nan hitam tu nak, banyak nan hitam. Jari na banyak. Di mana itu? Itu nanti kajinya, tapi risiko disinggung sekate. Ada risiko dibaca Al-Ankabut di dalam tafsirnya. Kenapa Allah Ta'ala jadikan itu sebagai perumpamaan yang kalian baca dalam Al-Quran Karim? Kau dulu sebelum lanjutkan. Kenapa binatang-binatang tersebut Rasul tidak perlu menggaduh jenis manusia? Kok Allah Ta'ala jadikan itu sebagai perumpamaan? Awak ambil cik dulu. Lawah. Ya kan ini lawah bahasa Indonesia kau. Rumahnya di mana? Di mandang-mandangnya. Karena sembah di kumbang darat rumahnya. Ibu lo biko pangkal sapu dua. Tapi cuma cari memang ada surah Al-Ankabut. Ya kan? Allah Ta'ala jadikan itu sebagai perumpamaan untuk mengajarai manusia. Ambil itu dulu. Bayangkan sekali beranak berapa? Dewa ada pernah metok benar-benar banyak.
Lah pernah kami buat di antara kami buku bapak sebanyak kami itu anak sekali melaya lah. Bang kau tak tahu kabeh lah. Lah sudah hidup numpang rumah no coyong lo kami dah ada lo karena banyak Masya Allah anak ada dalam pikiran lawah tu enggak ti kumiku bapak no yakin kepada Allah Ta'ala adanya mah ada rasa kalau ada duh nak berwalah dah ya Allah aduh nak membunuh apa guys lawa hidup menumpang rumah no longgar coyo lunak tetapi dia no yakin kepada Allah Ta'ala nama datang rezeki selesai itu nomor anak di saat baru lina anak menentuk timu sepiko kupu-kupu pandi yang mentakan badan di situ po rezeki cetana lagi kita meno adang-adang capuang tu si patuang sama dah hati Moses patuang pandi yang mentakan badan di situ untuk rezeki Naikin tu kau tak pernah namanya danggung tia tu mahu amda rezeki ni tunggu je sinan nomor doa tu bayangkan mereka nunggu tu ya Allah ada nyawa rezeki ya Allah anak mau kau minta ya lah ya kan para anu berdoa mengambang tangan tu duduk sini seduk rumah orang pulau tiburi rayo betul sih orang kan dia di rayo bayangkan kok bodoh manusia dibanding Allah itu tidak dibaca Allah Ta'ala sebenarnya itu Allah Ta'ala baca dalam akhir surah Al-Am jangan kamu bunuh anakmu dek lantaran takut miskin kata Allah Ta'ala aku yang memberi makan kepadamu dan kepada anakmu kata Allah Ta'ala itu nanti amalkan di lelawah itu kok pernah dipikirkan kepada jawab sini kau ibu lanjut itu perumpamaan di antara perumpamaan siko Allah Ta'ala bacakan ba'udah nyamuk lah sudah kerajaan menggigit manusia lo maisok darah manusia lo mati lampu tu lah tibonya tu ngandak dan tak bersih menggaduh saja anan sabana no rasionya kalau seandainya Allah Ta'ala ndak ada kalau nyamuk tentu kosong lah pabrik pabrik baygon pabrik obat ada berhit bayangkan dengan adanya pabrik baygon dengan adanya pabrik hit berapa banyak orang terbantu lah tenaga kerja ya kan itu kan sederhananya saja nan samanano ada maksud dan hikmah Allah Ta'ala letakkan nan pertama sekali intino harus menjaga kebersihan. Itu orang yang beriman yang berpikir seperti itu. Tapi kalau orang kafir yang tak doa kenalah jadi enggak dua siapa. Itu orang kafir. Tapi kalau orang beriman pasti ada jalan keluarnya. Allah Ta'ala selalu memberikan hidayah. Coba cari lihat kamu Bapak Jeman Rahmat Allah Ta'ala. Intino do tafsir-tafsiran do date Allah Ta'ala tidak malu menciptakan ya kan semisal nyamuk. Nah, di mana? Innallaha la yastahi ayadriba. Allah Ta'ala tidak malu menjadikan mambil masalah perumpamaan. Masalah itu adalah maf'ul yang pertama atau kalimat objek. Akan perumpamaan apapun dia. Lah sudah perumpamaan sesuatu tak ada cuma. Makna di situ tuh di situ adalah objek yang kedua, maf'ul yang kedua. Jadi tujuan di sikoko ndak sabate perumpamaan nyamuk saja do, bahkan apapun dia. Jadi di sikoko adalah istifham ingkari. Ya kan dah? Saja baik yang kadang maupun yang paling ketek daripada nyamuk. Apapun yang mulia menurut pandangan manusia, adonan yang paling hina di pandangan manusia. Allah Ta'ala tidak malu menjadikan mambil perumpamaan tersebut. Dan bahkan Allah Ta'ala ciptakan tersebut. Coba yang dikumuh, ya kan? Kalau pernah mau sampaikan, pernah kau ibu mencari ada kumbang
Mancirinya nama sekolah. Lalu kebimu benda tu pun tahu tu nak. Kalau jenawa ala gunanya tu. Bayangkan kemudian Allah Taala cintakan. Nah itulah gua secara zahir memang ada anak gunanya pasti. Allah Taala tidak mungkin menjadikan itu main-main. Tetapi cuba cari jangan dikecilkan tak paguno. Satu contoh pagunonya kebimu. Kalau zaman dulu anak-anak biar binatang kan suku ciri di halaman. Bayangkan, ciri di malam hari, besok pagi lah dan dalam tanah. Siapa kalau tidak ditimbun ini capek, mungkin penyakit bagi Malaysia. Anyolah nama kerja menimbunin. Asalkan tidak ada batu, lah kumibu, hei, langsung di tanah ke tanah. Baralah masin geledor Allah Taala luar biasa. Itu salah satu sederhana saja. Allah Taala tidak malu-malu menciptakan. Sikut baca nyamuk, ya kan? Lanjut, apapun menuntut orang mencari yang lain. Kenapa kita dituntut untuk mencari yang lain bukan nyamuk saja? Termasuk di situ lawa, kemudian termasuk kumbang tadi. Dia ada kata-kata ma apapun dia, ya kan? Apapun. Sekejap kan dia. Jadi si kokoma adalah mana kiratun mausufah. Akhirnya ma yang menuntut kata-kata penyertaan dan barang yang sesudahnya ma aku berfungsi sebagai kalimat objek yang kedua. Artinya ayu mislukana, apapun dia selain dari nyamuk. Aku tafsir gua. Kemudian atau ma itu sebagai tambahan gunanya untuk pentakid. Alam sampaikan tadi pentakid saja yang lebih hina daripada itu. Dan barang yang setelahnya ma menjadi maf'ul yang kedua, yaitu ba'udatan. Ba'udatan seekor nyamuk. Allah Taala sabukkan membacakan dalam Al-Quran di samping menciptakan lo baca menyabukkan dalam Al-Quran. Kemudian ba'udah yaitu mufrad ba'ud yaitu seekor nyamuk. Wa sigarul baqi yaitu yang lebih ketek lah daripada itu. Serangga yang paling ketek, yang paling kecil. Fama fauqaha, dan apapun yang Allah Taala sabukkan dalam Al-Quran nah lebih gadang dari itu. Fama fauqaha, dan sesuatu yang di atas itu. Tidak Allah Taala lupakan menyebutkan dalam Al-Quran. Artinya akbaru minha, dan lebih gadang darinya. Artinya layak raku bainuhu, tidak Allah Taala tinggalkan menyebutkannya dalam Al-Quran. Lima fihi minal hukmi, karena mengandung ada hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Lanjut. Kemudian lah dibaca nyamuk dalam Al-Quran, lah dibaca yang gadang dalam Al-Quran, nyamuk lah dulu. Kemudian dinilai di sikoko. Dua orang yang menilainya, orang yang beriman dan orang yang kafir. Fa ammal ladzina amanu, maka adapun orang-orang yang beriman di dalam memahami ayat ba'udah nyamuk tadi itu dibaca dalam Al-Quran nyamuk. Orang yang beriman memandang, mengetahui, membaca akan ayat itu. Kata orang beriman, wa ya'lamuna annahul haq. Allah menyebutkannya dalam Al-Quran tersebut. Mereka mengetahui bahwa sungguhnya artinya perumpamaan nyamuk tadi itu adalah hak. Ada satu kebenaran dari Allah Ta'ala, ada rahasia yang teristimewa di Allah Ta'ala. Sabitu, ada satu ketetapan Allah. Al-waqi'u, yang cocok, mauki, situasi dan kondisinya. Jadi tidak ada satupun di dalam diri orang yang beriman memahami ayat kok, ya kan? Satu cemooh. Tetapi orang yang beriman memahami ayat kok, ya kan? No bertambah keimanan no kepada Allah Ta'ala. Mir rabbihim, kok pasti suatu kebenaran yang datang dari Allah. Jadi doa ditunjuk ke minggu. Itu salah satu ayat yang mengajarkan bahwa apapun ayat lain terjangkau dalam kepala awak memahami atau tak terjangkau dalam kepala awak memahami, imani. Allah pasti ada rencana yang terindah
tunggu Allah Ta'ala baca dalam Al-Qur'an. Itu orang beriman. Tidak mencemeh, ya kan? Tidak menganggap remeh tentang ayat tadi, tetapi mereka yakin bahwa Allah tujuan beliau benar. Nah, itu orang yang beriman. Tetapi kalau orang yang kafir memahami ayat tadi, wa ammal ladzina kafaru, dan adapun orang-orang yang kafir, orang yang ingkar, atino itu ada musuh, kisawah, ya kan? Dalam atino itu ada satu kebusukan. Fayakuluna, mereka mengatakan dengan ayat nyamuk tadi, maza arallahu bihadza masana. Maksud Allah Ta'ala menjadikan nyamuk apa? Ada suatu anggapan remeh dalam barunya. Ada penilaian yang tidak bagus di dalam memahami ayat itu. Kok katanya, maza arallahu bihadza. Maksud Allah Ta'ala dengan ini kok. Randa ambil Al-Quran pokoknya. Habis itulah cemeh orang kafir. Jadi masalah kau menjadi tamyiz, nisbah perumpamaan, artinya bihadzal masalah. Dengan ini perumpamaan Al-Quran lah nama kau menceritakan nyamuk kau aku namanya kau. Itu orang yang kafir. Titik. Ma yang ada pada ayat tadi, ma istifham ingkari. Nah, lampu sampaikan tadi ya. Ma istifham ingkari. Ma ba'udah. Ini katakan ma istifham ingkari. No seakan-akan ayat ko beliau bertanya, ya kan? Tetapi ada suatu ancaman dari Allah Ta'ala kawan. Awas. Orang yang beriman awak memahami ayat ini kok atau orang kafir. Kalau orang yang beriman, ya kan? Dia terjangkau di kepala memikirkan, tak terjangkau di kepalanya, no tetap mengimani datangnya dari Allah. Tetapi kalau orang yang kafir kata Allah Ta'ala, pasti no mencemeh tentang ayat tersebut kepada Allah Ta'ala. Baik itu Allah Ta'ala menjadikan Al-Quranil Karim. Jadi jangan kau bapak kau ibu katun saja Al-Quran kau turun, ya kan? Lah kau beriman seorang dengan memahami Al-Quran kau, alun. Lah kau percaya seorang sekali, alun. Pasti manusia dua, keluarga tiga. Yang pertama, no iman itu datang dari Allah. Yang kedua, pasti no mencemeh. Yang ketiga, pasti no ragu-ragu antara yudinda. Di bawah Allah Ta'ala ceritakan dan paling rendah dalam Al-Quran seekor nyamuk, lipih. Ini tu, yang paling ino, awak memahami ayat tersebut. Caca dan lain sebagainya. Kau lanjut. Jadi hati-hati. Di sikoko lah nampak suatu gambaran sia diri awak. Ia orang beriman atau indah. Kalau kami ku bapak, ku ibu, kadang-kadang atau tari lapau. Ya kan? Kadang-kadang menganggap enteng dengan ayat Allah Ta'ala. Jangan. Kalau doa memikirkan, pikirkan. Asalkan membawa iman. Tetapi tidak tahu doa pikirkan, jangan menganggap remeh. Itu sekuncinya. Lanjut. Malai. Menjadi mubtada kalimat itu. Ma ba'udah. Menjadi mubtada. Kemudian, dan sedangkan za. Ma za aradallah. Za itu dengan makna alladhi, yang. Za dengan mana? Alladhi. Yang mana? Lalu artikan tadi. Apakah yang? Dan sedangkan silatnya ma atau kata pelengkapnya adalah menjadi khabar daripada ma tadi. Artinya ayu faidah. Apa gunanya? Dijawab oleh Allah Ta'ala. Ya kan? Jadi ada orang bertanya tadi, orang nak kafir ya, maka su Allah Ta'ala dijawab oleh Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala fi jawabihi, dalam jawaban mereka. Jawaban mereka apa ini? Jawaban Allah Ta'ala. Ya kan? Jawaban Allah itu orang yang kafir tadi. Lah, kalau orang beriman cukup beriman saja tadi. Jadi Allah Ta'ala menjawab di situ anggapan atau cemeh orang kafir tentang Allah Ta'ala membaca tentang nyamuk. Lanjut. Kata Allah Ta'ala, yudillu bihi. Ya kan? Disaksikan Allah dengan nyamuk tadi. Allah Ta'ala akan menyaksikan manusia. Manusia ada nama?
nandak beriman. Artinya bihazal masal, kamanyasikan Allah Ta'ala dengan ini perumpamaan. Kathiran, kebanyakan, kasiran anil haq, ya kan? Kebanyakan dari itu kasiran anil haqqi likufrihim bih, ya kan? Menyesatkan kebanyakan sia-sia kok orang yang berpaling dari kebenaran itu anil haq. Kadang saksikan orang yang berpaling dari kebenaran, orang yang tidak amuah menerima kebenaran, kadang saksikan melalui jamuah dan membaca tadi ke jalan Allah. Siapa? Yaitu karena kekafiran mereka orang kafir tadi. Lanjut, itu pertama. Nah kedua, tujuan Allah Ta'ala wa yahdi bihi kasiran. Kamanunjui Allah Ta'ala dengannya perumpamaan tadi, kebanyakan manusia sianan mendapatkan disiko petunjuk minal mu'minina, yaitu orang yang beriman. Tentu dah awak selalu tahu kan itu. Orang yang dapat petunjuk awak dengan ayat tadi itu, atau orang yang bertambah sasih. Jadi Allah Ta'ala menyampaikan tadi itu yudillu bihi, kamanyasikan Allah dengannya perumpamaan itu, artinya kebanyakan orang yang berpaling dari kebenaran tadi karena dikapi mereka dan saksikan jalan Allah, karena diingkar mereka dan saksikannya. Ingkar itu kepada perumpamaan yang Allah Ta'ala ciptakan tadi. Kemudian wayah diwi kasiran, kamanunjui Allah dengan perumpamaan tadi, kebanyakan siapa? Minal mu'minina, nyatalah dari orang yang beriman. Bangko dapat petunjuk orang beriman dengan memahami ayat tadi, litasdiqihim bihi, karena mereka amuah membenarkan, mereka amuah membenarkan ini dari Allah. Pasti ada mau Allah. Ndak sadonyo tak fikirkan dalam kepala awak doh. Apalagi kau ibu ku bapak jamaah dari Allah Ta'ala. Nanti kalau sampai nanti atau baca-baca di rumah taruh, yaitu dalam surah Ali Imran. Ya kan? Nanti dibaca di surah Ali Imran doh. Al-Quran pun dua ku bapak ku ibu. Ya kan? Dalam surah Ali Imran. Ndak jauh dari awal doh. Ya kan? Mau baca usia nanti kan bertamu. Ya kan? Ndak sampai kayak ilmu di awal-awal. Al-Quran ku tak bagi dua. Ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Dua tu saja tu. Ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Kalau ayat muhkamat, itulah nan kaki tu ambil, nan kaki tu pelajari, nan kaki tu amalkan. Kenapa? Ayatnya menerangkan tentang syariat Islam, hukum-hukumnya jalan. Itu muhkamat. Kalau ayat mutasyabihat, yang mana Allah Ta'ala turunkan ayat itu tuh tentang menceritakan akan zat beliau, menceritakan tentang kekuasaan beliau, maka ayat tersebut itu tidak taluk doa menggali doh, kata Allah Ta'ala. Tidak akan mampu, manusia tidak akan mampu menggali. Tetapi orang yang beriman, yang mendalam ilmunya, mengatakan tentang ayat mutasyabihat, kita beriman saja dengan ayat ini. Kenapa? Malah kita tak memahami. Contoh Allah Ta'ala menceritakan tentang zat beliau, siapa tak memahami? Jangan sanggup. Salah satu contoh, iman ni saja aku bapak aku ibu. Iko na dipertengkarkan kini. Iko na membuat orang Islam kini pecah balak tentang memahami ayat mutasyabihat. Aku nanya, ada yang berpaham Wahabi, ada yang berpaham Asy'ari, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau yang berpaham Wahabi, ayat yang dipahamnya Allah Ta'ala menyampaikan istawa alal ars. Kalau orang Wahabi mengecehkan Allah bersemayam di langit, jadi Allah di lah. Kalau Asy'ari jangan, imani saja. Kalau kecehkan Allah Ta'ala di langit, berarti Allah Ta'ala membiak tampe, berarti tidak jadi qiyamuhu binafsi. Sedangkan beliau berdiri di zat beliau, bukan di langit. Kalau kecil itu lagi, berarti ada kesamaan dengan makhluk membiak tampi. Si koko perbedaan dan sekitar. Jadi dawat iman di sini. Kenapa? Nolah dibaca dalam surah Ali Imran. Ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabi. Ayat muhkamat jale, ayat mutasyabihat
yang mana Allah Ta'ala turunkan ayat itu menguji keimanan manusia. Sianan mencari-cari takwilnya, sia yang berpecah belah dengan tentang ayat kau, maka dia tidak termasuk orang yang beriman. Dia kata, itu nanti buat hati-hati. Kalau ampun ni Allah Ta'ala ciptakan nyamuk. Anda perlu dikuatkan, yakinlah pasti yang menurunkan Allah ada kebenaran yang terkandung di dalamnya. Itu orang yang beriman. Kapal luak sekarang 5 jam ni kami gumal, kata luak dah menggali sebenarnya. Yang penting iman ni saja. Aku nyok, lanjut. Itu sampai mana tadi? Yudillu bihi mayasha, yudillu bihi kasiran. Kalau sasekan kebanyakan daripada manusia nama yang berpaling dari kebenaran karena nodekapi mereka dengannya. Itu tafsirnya. Wa yahdi bihi kasiran. Kama nunjui Allah dengannya perumpamaan itu kebanyakan manusia nama yang liyamuh beriman litasdiqihim karena mereka ya kan membenarkan mereka dengannya ayat 3 ya kan mereka benarkan akan yang diturunkan Allah. Nah atau ma adahu ilaihim fil kitab yang dijanjikan Allah kepada mereka dalam kitab minal imani bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka beriman. Enggak perlu dulu dikali-kali. Jangan suruh bantu setan di wakatu atau iblis atau azazil di wakatu di surga dulu. Kan di sinan gara-gara non kebecuek turun ke dunia. Allah Taala menjadikan Nabi Adam kaujian bagi makhluk dan ada di langit di bumi. Menjadi Allah Taala uji makhluk dan ada di langit di surga. Allah Taala ya kan boleh jadikan Adam kaujian bagi mereka, kaujian bagi Azazil. Kemudian setelah dijadikan disuruh mereka sujud. Tiba di Azazil, iblis Azazil namono katutu raino diperintahkan sujud. Hai malaikat usjudu li Adama, sujudlah bagi Adam. Kecil mereka sujud sebenarnya. Nanda sujud waktu itu sia dalam golongan malaikat Azazil. Ada yang dijadikan dari api, ada dijadikan tanah, ada yang bersujud tidak Itu Azazil, makulake gala ibili. Turun dari surga je. Dijadwal seperti itu. Naudzubillah zalik. Kemudian lanjut ayat. Jadi ayat itu tafsir baca tadi. Ayat ini. Kau lanjut ya. Ayat masih ada. Hari ajam masih ada. Sampai di mata itu. Wa ma yudina dijawab Allah Taala. Kengenge kau bapak kau ibu cuma dari Allah Taala. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Ayat dan kokona sakete di belakang nak dibaca Allah Taala supaya kum bapak kum ibu jangan khawatir. Jadi kalau dicari dipaham, Allah Taala akan menyaksikan kebanyakan orang nanengka daripada kebenaran. Nah kedua Allah Taala akan menunjuki orang yang beriman. Jadi siang dan sawananu yang disaksikan Allah. Makanya wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Dan tidaklah yang akan disesatkan dengan ayat ba'udah tadi kecuali orang yang kapasiat juga, orang yang lah busuk juga dalam hati no. Kalau orang yang dalam hati no ingin beriman, ingin kembali kepada Allah Taala, insya Allah tidak keselesaikan. Tetapi kalau dalam diri manusia ada suatu kebusukan dan maka pasti selesai. Makanya wa ma yudillu bihi ilal fa indah dok kadisasaikan dengannya ayat tadi kecuali orang yang pasien. Siapa orang yang pasien? Aku lihat tafsir. Kharijina anit ta'atihi. Orang yang keluar daripada ketaatan. Orang yang keluar daripada ketaatan. Itu dah selesai. Ya, lanjut. Siapa orangnya? Tanya. Alladzina. Lanjut ini yo. Alladzina. Yang itu orang-orang yang ikut menjadi sifat. Sifat bagi orang yang sabadu. Siapa orang yang sasih katalah konyo. Alladzina yanquduna ahdallah. Orang-orang yang yanquduna ahdallah, yang sengaja mereka melanggar akan janji Allah. Kirono pernah terkena di ku bapak ibu sari berjanji Allah Taala. Sampai bulan dalam rahim. Dak terkena. Itu ku Allah Taala kenakan dalam Al-Quran, dalam surah Adum, surah Al-A'raf.
Ya kan? Roh janji je Allah Ta'ala ambil bulan. Kalau mau sampaikan kau termakan waktu Tuesday. Ya bayo. Ambil bulan dalam rahim sari sabalun ruh ditiupkan kawa ke dalam janin. Ruh tu bukan dari sisi Allah, diazali. Di bawah ruh tu sekali cipta di Allah Ta'ala. Kemudian dia meruah cakap diciptakan, kan dimasukkan ke dalam janin, ke dalam paru ibu ama. Sabalun ruah cakap dimasukkan ke dalam janin sianu kawa. Lah, Allah Ta'ala katanya dulu. Tanya Allah Ta'ala, alastu birabbikum. Jawabannya, qalu bala syahidna. Apakah aku ini bukan Tuhanmu? Kata Allah Ta'ala. Karuah. Jawapan awak, nala hidup ke termia gini ko, nala nampak gini ko, jadi orang gini ko. Saronyo menjawab dulu. Jawapan awak dulu. Bala syahidna. Iyo ya Allah. Engkau Tuhan kami, kami bersahadat ya Allah. Kami terima, kami akui ya Allah. Itu kau hidup ini. Itu dikatakan syahadat. Waktu anak-anak dalam rahim lah Allah Ta'ala biar syahadat. Baru dimasukkan ruh cekok ke dalam janin. Bagi nanda menerima, mungkin mati. Bangku tidak menerima, mungkin setelah dimasukkan Allah Ta'ala baru, ya kan, sebulan dalam rahim. Kalau sebulan dalam rahim baru kalah mau 5 bulan janin itu lah babaun dino. Baso apa nunda orang semayang, apa orang pampuk. Kemudian lah babaun dino, amai no orang pemalai beribadah ndak jadi do ya Allah, ndak kata lo yang mau takak surang do ya Allah. Ambillah hamba balik ya Allah, mati. Itu je kuno. Kenapa? Sebab kekuatan syahadat Allah Ta'ala tadi itu barang lamanya menjalan balik. Menjalan balik. Kalau seandainya lah balik, itu tugas apa? Kalau menjalan balik masih tanggung jawab Allah. Sejak dari rahim sampai lahir sampai menjalan balik, itu tanggung jawab Allah. Andai kan anak ketik umur 5 tahun mati, nusuk suruh siapapun anak ketik, biar anak ketik orang tapi kenapa? Nolah menerima saksi dari Allah Ta'ala sari. Itu kan anak ketik aman. Kalau nak komibu meninggal waktu ketik dalam rahim aman komibu. Kalau di sumayang amannya amainya aman. Itulah nak mandi dia ngapain narko untuk ibu nanti. Tapi kalau indah aja tu. Itu. Jadi maka oleh sebab itu kumabak kami ujaman daripada Allah Ta'ala, kekuatan syahadat Allah Ta'ala tadi sampai menjalan balik. Kalaulah balik, mula balik, maka dulang balik oleh apa mensyahadati. Itu di awal balik. Diulang oleh apa dan ibu mensyahadati balik. Kalau tidak diulang oleh bapak mensyahadati balik, ya kan? Maka orang tersebut sampai kadang nanti dinamakan mukmin asid, mukmin durhaka. Wah mukmin apa? Mukmin. Kalau orang mukmin tapi tidak diulang dapat mensyahadati menjalan balik sari, maka mukmin tetap tapi mukmin asid, mukmin durhaka. Bangko mukmin durhaka. Kullu mauludin yuladu alal bait. Anak dilahirkan ke dalam suci. Menjalan balik bangko pak nondak mensadat kepada fa'abawahu, maka apa nolah Yahudani wa Nasirani wa Najisani, maka apa dan ibu nolah mereka menjadikan anakku Yahudi kah, Nasrani kah, Majusi kah, Islam kah. Luki dah dapat nanti lembaran anak tadi. Itu kau disadatkan balik menjalan balik. Cocok dengan ayat dalam surah Al-Baqarah. Udkhulu ya ayyuhalladzina amanu udkhulu bisilmi. Pada itu kan ini tu. Coba cari ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, udkhulu bisilmi. Oh orang beriman masuklah ke dalam Islam secara kok orang beriman kan aneh itu.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, udkhulu fis-silmi kafah. Jadi orang beriman ko ada dikecilkan, lah orang seluruh orang yang beriman ko yang terlahir dalam keadaan Islam ko, lah kafah alun. Momen itu ayatnya surah Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam. Ibana kafah. Itu resmi. Dah, lanjut. Lain hari nanti kaji itu. Lanjutkan dulu. Kemudian, makanya, lah orang-orang yang melanggar mereka akan janji Allah. Nanda pernah diikrarkan janji Allah Taala tadi. Apa doa? Ma'ahada tafsir. Ma'ahada ilaihim fil kitabi. Dan dijanjikan Allah kepada mereka di dalam kitab suci min imani, yaitu beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Bila Allah Taala berjanji mimba dimisaki dari setelah tabuknya janji. Kau tak tahu tak doa? Kira Allah berjanji Allah Taala sendiri. Dalam Al-Quran Al-Karim jadi surah Al-A'raf. Lanjut, kemudian mentakkidkannya atas mereka kalimat tersebut mimba dimisaki dari setelah tabuknya janji. Makoko kalimat taukid kawan. Kemudian wayak tahu nama amarallah, dan mereka berani memutuhkan yang diperintahkan Allah Ta'ala dengannya. Ayu salah, bahwa dihubungkan orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Kurangnya, jadi orang yang pasti nan dicitu dan cekokonyo pertama sekali melanggar janji setelah taguk janji. Kaba janji jadi orang Islam, kaba janji kaba sadat, bala syahidna. Iyo ya Allah kami kaba sadat, basadat sehingga. Itu mana? Semaya indah. Kalau kati kumibu 5 kali wak sari semalam semayang barakali wak basadat. 5 katu sari semalam wak semayang barakali kumibu jok bapak basadat. Barakali wak basadat. Jujurlah ku bapak kumibu. 5 sembayang 7 balik rakaat, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, fikir kata roh, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Kalimut tu barakali basadat. Bara. Sambilan mana? Subuh kan sekali itu. Enggak sembahyang bapak ibu kau. Semua sekali wak sahabat no. Salabian no dulu. Tentu 9. Ada nak jawab balik sekolah. Lai bapak jos tetapi nan baik tong seperti itu indah. Jujurlah kau. Nah, lanjut. Itu yang sadar. Awak menjawab sari Allah syahidna lagi, Allah kau saksi kami bersahadat kami. Nama nan sahadat nompe kali, nama nan sahadat nanti 3 kali, saya untung tu. Nah, kadang-kadang kita sasak kerajo, tidak bersahadat. Mana nan tidak sok, tanggung jawab di Allah Taala. Yang kedua, wayak tahu nama amar Allah. Mereka berani memutuskan hubungan silaturahmi. Aku dikatakan wayak tahu nama amar Allah bihi ayyusalah. Mereka putuskan sesuatu yang perintah Allah Taala dengan sesuatu ayyusalah bahwa dihubungkan, yaitu menghubungkan silaturahmi. Di antisiko tafsirnya minal imani bin nabi, beriman dengan Nabi Muhammad. Indah. Na'udzubillah min zalik dakwah. Kemudian warahmi, memutuskan silaturahmi. Ada di antara waktu numpat dadam sampai batik ke lagi. Gimana lah? Al-Quran ada orang gua? Hah? Tidak ada nawak kok. Di mana ada lagi? Di mana ada lagi? Tidak boleh dosa kadang karena dibaca Al-Quran. Wa ghairi dzalika, dan selain demikian itulah. Kemudian dan ad adalah menjadi badal daripada damir bihi. Kemudian wa yufsiduna bil ardi. Yang ketiga, mereka itu berbuat binasa pada bumi. Al-nasa bil ma'asi dalam tafsirnya, berbuat maksiat. Kemudian wa ta'wiqi, dan menyimpang daripada beriman. Dia ada waktu berbuat maksiat, menyimpang daripada beriman.
Tunggu azab Allah Ta'ala. Ulaika humul khasirun. Mereka itulah orang yang diberi sifat datar itu. Mereka itulah mereka yang merugi. Baranyo tigo. Itu nan orang nan pasir datar cako. Orang yang mencemehkan ayat Allah. Aku orangnya. Pertama, ya kan? Ada pertama tadi melanggar janji. Bajanji kata ataru, bajanji ke melaksanakan salat, bajanji ke puasa. Itu pertama. Yang kedua, ya kan, memutus silaturahmi. Seharusnya digabungkan tapi putus gara-gara tanah nasa tampuk belakang rumah. Kakek. Akhirnya letak raja itu per orang. Awak jangan punya udah lapar mana. Ya kan, raso badan tu biswa. Padahal badan ke masuhan ke kubuhnya berhalainya. Semeter setengah. Si anak berkubuh semeter setengah si bapak kau. Tanya kau peraku bapak, yo semeter setengah aku bapak. Lebar no kumibo. Kalau boleh lebar, dikecil lebar apa? Salebar badan. Selebar bau. Itu kata ke bawah tu. Apa area mana ni? Jatuh makan tanah orang. Ya Allah. Kalau ada kumibo mengecek lagi semeter nampak di kami Ustaz. Semeter lebar no. Itu kata gak orang memasukan tu. Patipun itu beli ekono supaya orang jangan balik. Lebih kau ke belakang salah diri kan bakalang di papan kasar. Babuka kan kain kapan dimukul. Ya Allah ya Rabbi. Itu dulu. Allah kebakaja-kaja nak di tanah nak diredai orang tu dah. Nanti jangan. Dia pi tanah pada terigo. Itu gara-gara dandam jangan. Naudzubillah zalik. Lindak doa dandam dalam saji kau. Santiang kalau doa teguang doa. Kemudian yang ketiga, ya kan? Ada ketiga tadi. Lah berbuat binasa pada bumi. Binasa pada bumi. Mangkaledon bumi indah berbuat maksiat. Entah laku bapak ibu berbuat maksiat, melakukan perbuatan zina, maupun zina bujang gadis atau zina muhsan. Naudzubillah min zalik. Itu sampai kini dah ada kum bapak kum ibu jalan keluar no, kecuali kalau zina muhsan wajib dirajam, dilempar sampai mati. Sia nan muhsan do, nan muhsan awak laba laki, laba bini, atau lah pernah balaki jo bini, jando terudah melakukan zina, maka ndak do jalan keluar kecuali dirajam. Kalau dulu Ustaz nomor ni jalan keluar, kuat tobat oleh Ustaz, dulu Ustaz nomor ni mencarikan jalan keluar, hukum mano tanggung dosa, karena Allah yang menetapkan hukumnya. Itu bayonyo, aku perlu disampaikan zaman kini dia kalau bape wah sampaikan. Karena ndak ada jalan keluar bagi hukuman zina kecuali bagi muhsan bujang gadis dicambuk 100 kali dan dibuang selama 1 tahun laki-laki. Ndak ada jalan keluar. Kalau berani lo mengambil hukum selain dari itu berarti hebat pro Allah Taala. Di negara awak dan negara hukum ndak ada orang nak kamar jam Ustaz. Ndak ada orang pencambuk ada Ustaz. Mengadil lakukan. Tusinya mengadil laku. Tu dalam surah An-Nur carilah dari ayat 2 sampai. Kemudian akunyo berbuat binasa pada bumi, naudzubillah zalik. Kemudian menyimpang daripada beriman termasuk dalamnya. Mereka itulah kata Allah Taala yang disebut tadi orang yang batu-batu maru. Naudzubillah zalik. Selesai 2 ayat. Itu beda kembali. Ada pertanyaan? Ada. Jadi karena seorang bapak bersulah bagi anak bapaknya cadatkan. Tak ada nampak. Memang ini jarang. Nanado melakukan seperti itu kau ibu. Nanado kaji ini kau ibu. Mau sampaikan kitab oleh kau bapak kau ya. Kitabnya dalam kitab Murakil, dalam kitab Dasuki, Tauhid Dasuki karangan Imam Sanusi. Kemudianlah disarah oleh Imam Dasuki. Punya kitab tu Imam Sanusi disarah oleh Imam Dasuki, yaitu kitab barahinnya. Di sini diletakkan terakhir sekali. Di terakhir letakkan, ya kan? Kalau dapat usahakanlah kok iyo batu seperti itu biko. Kalau tidak syukur, no kok iyo. Maka awak dianjurkan
mansadat tiana balik di awal balik. Kecewa karena waina engkau lah mulo balik na, ya kan? Engkau anakku, bersahadatlah, niatkan dari hati balik na, niatkan dari hati sahadat tu, baso engkau bersahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Niatnya cukup tu. No batu-batu akan menerima bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Tapi diniatkan dari hatinya. Sekalipun lari bacor dalam sembahyang, tak ada niat dalam sembahyang itu rukun salat. Nan batu-batu disengaja niatnya untuk itu. Ya dah rapik dah baru ke minggu. Itulah. Itu. Cuma doa kini ko kumibu. Kini ko dek mode itu dalam kaji itu kumibu. Cuma awak ingin saja. Oh no lah kadang kau yang makin ingin saja. Yakinkan, niatkan, sahadat baca semuanya kumibu kini kau ya. Semuanya kumibu lah tu kini kau niat kasih dalam hati balik bersahadat silah kumibu sendiri. Asyhadu an la ilaha. Tahu artinya? Niatkan dalam hati. Niat awak di sini itu ulang balik kesaksian awak. Aku bersaksi, niatkan dalam hati. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain dari Allah. Muhammad adalah Rasul. Itu saja. Alah. Pernah kumibu pernah kata tak? Ada. Kalau ada? Ada. Ya kan? Kok, anak kan kok lah doa. Buat tak bisa pasti lalu kumibu. Ya kan? Kok. Yo. Nolak kemari pain. Aduh nak bercucu bagi awak. Cuba alih tu. Itu nak lebih. Cuma dawak ku bapak ku cuma mengingat saja. Ko iyo na nanti awak lahman, ko indak nanti awak aman. Kalau do, itu rasanya. Tak perlu dulu ko pusing pada. Kalau orang-orang yang udah terlanjur, tapi enggak tobat-tobat gimana? Lah terlanjur ko ba aku ibu? Terlanjur berbuat salah itu, buat menuduh. Enggak tobat-tobat. Lah sampai mati. Enggak do cerita ni. Enggak do lapis tu. Tobat ko adonyo ko ibu. Selagi wak masih hidup di atas dunia, nan kadua akal indah hilang. Di kalau lama meninggal, tidak tobat-tobat, wah itu tidak betul. Itulah habis, Oh, kau balik, lu pernah tanya oleh? Kau apa? Ikut bertanya, orang kau tidak tobat-tobat, kemudian nulah meninggal. Mai lalu tubuh jua dalam kapan selama kau tidak salah di bawah orang lo kalau mas haji la ilaha illallah bawa masalah dan nyuruh salat itu indah kau minggu matanya tidak mau jawab dia kau kan naik lu bawah lah ku bapak ku ibu nah dengar. Kalau wak yakin bahasa nonda, indah doh, nolah meninggal lo dalam keadaan berbuatan maksiat, jaleh mana doa. Kalau wak padoman surah At-Taubah, ayat 80 hampir wala tusalli. Kalau yakin ku minggu, yakin ku apa? Baso orang no orang cika orang. Nak sempat tobat wala tusalli. Jangan salatkan wala takum ala kabrihi. Jangan tagak lo roate kuburnya. Surah At-Taubah ayat 80 sampai. Lihatlah. Tetapi awak dininang, awak barang sana, baipa babisan. Asalkan awak sembahyang anjur. Diterima tidak diterima biko tasarah sila kepada Allah. Lebih suau. Kuah bunyi no. Wala takut ke kuburan mereka. Buat doa. Apa?
Alah, tapi kalau jalan, kalau nak maksudnya orang dah weh. Tapi kalau nak jalan dah, antara you je indah, sembahyang Allah tak kuat. Ya kan? Cuma di situ pun untuk pelajaran dakwah, ya kan? Jadi kan pelajaran. Kumapa kalau orang tu mati dalam keadaan durhaka, ayo ado dalam syariat taubat kiranya. Kok sama orang tu dengan nanti dapat Nabi? Itunya. Wala tusalli, jangan salatkan. Wala takum ala kabrihi. Jangan berdiri di kuburannya mana berdoa. Ya Allah. Kenapa? Dia mati dalam keadaan apa? Kan tak kapi lah kan mereka kan? Itu payah untuk bapak ke ibu. Itulah jawapan ke bapak ke bunda, jawapan ibu dia. Lalu jadi ayat tadi. Tetapi dewa namono la basawah balaga bapalun baso di Minangko. Ndak do dewa ko lido suku nama beda, tapi awak ko la basawah sawah la bakari-kari sembahyang masihlah. Diterima dan diterima awak kembalikan kepada Allah. Indah untuk orang tu boleh itu awak lah. Setuju? Ndak malah sandek mereka go kari. Dah, sampai situ lah Rasulullah. Karena waktu tu Allah menunjukkan jam 5:30. Ada tu jawab buku, silakan. Buat nasi kami bu. Yo. Oh yo. Nang pertama sekali nak kita tanya apa nu ndak biaya na do. Ndak amai apa nak kita tanya. Masuk neraka nanti isteri suami ditanya. Masuk neraka nanti anak ayah ditanya terlebih dulu. Itu kaya lupa abawang. Tetapi kami mula tahu masuk ayah nak kurang tak mengerti juga kamu. Maka bapak bingku bagi kami ibu. Ibu ditanya habis suah. Ngingin ke doa. Tapi untuk awal ditanya adalah ayah. Kalau nak tahu suami kau orang tak tahu mana juga kamu. Kau ibu tahu. Maka pertanyaan dikembalikan kepada sang ibu. Alah. Jalan pergi ke ibu kai. Syukur den ya dulu. Ada lagi pertanyaan? Tak ada ibu. Kau ibu kalau letak tu makanan di buku terlupa di sana. Tidak lah tu. Ya kan tak gula. Mudah-mudahan ada baca 2 ayat, yaitu dari ayat 26 sampai 27 bisa awak pedomani menjadi kekuatan bagi kita, menjadikan kita selalu menjadi orang yang taat, patuh, mengambil disuruh mantingkan segala macam larangan-larangan Allah. Mudah-mudahan Allah telah berikan kekuatan kepada kita, kepada anak, keluarga, suami dan istri, agar kita selalu menjadi orang yang taat, patuh, mengambil disuruh mantingkan segala macam larangan-larangan Allah. Mudah-mudahan Allah telah berikan kepada kita kebahagiaan dunia wal akhirat. Mudah-mudahan Allah telah jauhkan dari kita sekalian bala, wabah, musibah, perbuatan keji, perbuatan mungkar, syirik, zalim dan maksiat. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami yang berlalu dan akan datang ya Allah. Ampuni dosa-dosa orang gaib kami, guru-guru kami, nyak-nyak kami ya Allah, dan dosa kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah telah masukkan kita bersama-sama ke dalam surga Jannatul Naim dengan seringan-ringan hisab. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahari waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma shrah sudurna bil kitabi wa antalib bihi lisanana wa qawwi bi azmana fardun ilaina illa hajatina wa la tansana abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terlebih atau kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirobbilalamin. Sesudah kajian kita bersama Al-Ustaz Darussalam Darul Hadis, kajian tafsir Jalalain ahad ketiga. Semoga ilmu yang disampaikan Ustaz menjadi bermanfaat bagi amal jariah di rumah masyarakat. Terima kasih juga kepada Ustaz, jazakumullah khairan, dan juga kepada Bapak Ibu sekalian, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.